Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat untuk terus beramal dalam diri kita, dan juga memperluas hasanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pada sesi terakhir, kita telah berbincang-bincang tentang kriteria seseorang untuk menjadi wali dalam pernikahan. Dan pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang tentang urutan atau skala prioritas dalam perwalian dalam pernikahan. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Syuja' menyatakan, wa awlal wulati al-ab thumma al-jad abul ab. Katanya, wali yang paling berhak untuk menikahkan wanita adalah ayah kandungnya. Kenapa demikian? Karena dialah orang yang paling bertanggung jawab. Dan dia adalah orang yang paling dekat. Dan ayah adalah orang yang paling sayang kepada wanita tersebut. Karena para fuqaha, para ulama menyatakan bahwa wilayatun nikah, perwalian dalam pernikahan itu disebut dengan wilayatun nazar wat tarawwi wal bahth. Perwalian yang bertujuan untuk menganalisa, menyeleksi, memilih dan memilah siapakah calon suami yang paling baik, paling ideal, yang paling bertanggung jawab bila dia dinikahkan dengan wanita tersebut. Dan tentu orang yang paling mampu untuk melakukan hal itu biasanya adalah ayah. Terlebih para ulama juga menyatakan bahwa salah satu hikmah disyariatkannya perwalian adalah karena ada tujuan proteksi. Proteksi agar anak gadis tersebut atau anak wanita tersebut tidak terlantar setelah dia menikah. Kemudian kedua, proteksi nasab. Ayah wanita tersebut ketika telah menikahkan putrinya dengan lelaki, maka nasab anak keturunan wanita tersebut akan berpindah. Tentu seorang ayah tidak akan rela bila anak yang dilahirkan oleh putrinya kelak akan dinasabkan kepada lelaki yang kurang baik. Lelaki yang akan menggoreskan sejarah buruk dalam keluarganya. Karenanya dengan adanya perwalian ini,
ayah adalah orang yang akan secara logika orang yang paling mampu dan paling berkepentingan untuk memproteksi putrinya agar anak keturunan putrinya tidak dinasabkan kepada lelaki sembarangan, tetapi kepada lelaki yang syarif, lelaki yang mulia, lelaki yang bertanggung jawab. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan dengan mengatakan an-nikahu riqqun. Pernikahan itu bagaikan sebuah belenggu. Falyanzur ahadukum, hendaknya kalian betul-betul mencari selektif indaman yuriku karimatah. Orang yang akan menjadi apa? Menjadi majikan, menjadi tuan, menjadi pemimpin, menjadi panutan karimatahu, anak gadisnya atau saudarinya. Kenapa? Karena setelah menikah, wanita itu nanti akan terbelenggu dalam tanda kutip dengan hak-hak suaminya, dengan aturan-aturan suaminya, dengan keinginan-keinginan suaminya. Kalau ternyata suaminya adalah suami yang kurang baik, kurang bertanggung jawab, tentu ini adalah sebuah kesengsaraan tersendiri. Karenanya orang yang paling, sekali lagi, yang paling potensi dan paling berhak, paling mampu untuk memilih dan menyaksikan adalah ayah tentunya. Apalagi si putri tersebut, si wanita tersebut, nasabnya dinasabkan kepada si ayah. Sehingga tentu ayah akan merasa bahwa putrinya itu bagian dari dirinya sendiri. Itu bagian dari dirinya, sehingga dia tidak akan rela menelantarkan putrinya. Itu logika dan tradisi masyarakat menyatakan semacam itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa konsekuensi dari adanya skala prioritas, bahwa orang yang paling berhak menjadi wali itu adalah ayah, adalah ketika ada ayah, maka selain ayah tidak berhak menjadi wali. Kakak, paman, kakek, selama ayah kandung masih ada dan tidak ada penghalang untuk menikahkan, maka ketika ada orang yang lancang menikahkan, melangkahi ayah kandung, misalnya kakak menikahkan tanpa sepengetahuan ayah dan tanpa restu ayah, kakek menikahkan tanpa restu ayah kandung dari wanita tersebut, maka konsekuensinya menurut para ulama pernikahannya tidak sah. Kenapa? Selama ada ayah, yang lainnya itu tidak berhak menjadi wali, tidak berhak menjadi wali, sehingga ketika dilanggar maka pernikahannya itu tidak sah. Kalau terjadi hubungan maka itu dianggap sebagai kumpul kebo, dianggap sebagai perzinahan. Ya. Kemudian orang kedua yang paling berhak untuk menjadi wali setelah ayah kandung adalah al-jad, kakek, yaitu yang dimaksud dengan kakek di sini adalah ayahnya ayah. Ayahnya ayah. Adapun ayahnya ibu, maka ayahnya ibu tidak bisa menjadi wali. Kenapa? Karena alasan atau dalil dalam pengurutan perwalian dalam pernikahan adalah kias, analogi. Perwalian dalam pernikahan ini dikiaskan dengan hak waris. Kakek yang itu merupakan ayahnya ibu dalam warisan tidak bisa mewarisi karena dia termasuk dzawil arham, kerabat, bukan ahli waris. Karena itu yang dimaksud kakek di sini adalah ayahnya ayah, abul ab.
Kenapa? Karena nasab si anak perempuan tersebut mengalir ataupun menyambung dengan si kakek tersebut, yaitu ayahnya ayah. Dan demikian seterusnya. Ketika ayahnya ayah bisa tidak ada, maka ayahnya ayah, yaitu buyut. Dialah yang paling berhak. Selama masih ada jalur ayah, maka saudara, paman tidak bisa menjadi wali. Ya. Kalau ternyata ada pertentangan keinginan antara ayah dengan kakek, maka yang berhak menikahkan adalah ayah. Karena kakek itu adalah orang kedua, bukan orang pertama. Ya, kakek adalah orang kedua dan bukan orang pertama. Summa, kemudian al-mu'allif mengatakan summal akh lil ab wal Kemudian kalau jalur ayah tidak ada, kakek tidak ada, maka orang ketiga yang berhak menjadi wali adalah saudara seayah seibu atau saudara kandung. Dialah orang terdekat dan dia orang yang paling kuat untuk menjadi wali. Kalau dalam satu kasus seorang wanita memiliki lebih dari satu saudara kandung, ada kakak, ada adik, ada kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3, kemudian ada adik dan adiknya juga beberapa orang, maka mereka semua berhak menjadi wali. Berhak menjadi wali. Karena mereka walaupun berbeda umur, status mereka sama. Kekuatan mereka dalam hukum syariat juga sama. Karena hubungan antara wanita ini dengan mereka sama-sama hubungan saudara. Tidak ada skala prioritas. Walaupun secara etika tentu kakak tertua lebih layak untuk didahulukan dalam rangka menghormati yang lebih tua dibanding yang lebih muda. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Tidaklah termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk mendahulukan yang lebih tua. Kabir, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Tetapi dalil-dalil ini tidak kemudian menjadikan mereka berbeda level. Kenapa? Karena alasan mereka menjadi wali sama, yaitu saudara kandung. Karena itu dalam hukum waris mewarisi, hak saudara tidak dibeda-bedakan hanya karena faktor umur atau kakak ataupun adik, karena hubungan mereka baik itu kakak atau adik itu sama, yaitu jalur ukhuwah, jalur saudara. Namun sekali lagi tadi etika adabnya mendahulukan lebih tua. Tetapi ketika terjadi perbedaan, kakak yang nomor 1 ingin menikahkan si wanita itu kepada si A misalnya, kakak yang nomor 2 ingin menikahkan kepada si B, adiknya ingin menikahkan dengan si C. Terjadi perbedaan keinginan. Siapakah yang kemudian berhak untuk memutuskan? Apakah karena senioritas lebih tua itu menjadi alasan untuk mengatakan bahwa adiknya atau kakak yang lebih muda kehilangan haknya? Tidak. Ketika terjadi ketidaksepahaman antara saudara dalam pernikahan ini, dalam menikahkan saudari mereka, maka kewenangan itu dikembalikan kepada wanita yang akan dinikahkan itu. Kepada wanita yang akan dinikahkan, dialah yang berhak untuk memilih siapakah dari sekian saudaranya yang dia tunjuk untuk menjadi wali. Maka yang dia tunjuk, dialah yang paling berhak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tunkahul bikru hatta tusta'dzan, wala thayyibu hatta tusta'mar." Tidaklah boleh
seorang gadis dinikahkan sampai dimintai restu, dimintai izin, dimintai persetujuan darinya. Dan juga tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai diminta perintahnya, pernyataan sikapnya secara tegas. Ya. Beda antara gadis dengan janda. Janda cukup adanya restu. Tetapi janda tidak cukup dengan restu. Betul-betul harus pernyataan sikap secara tegas. Ya, nikahkan saya dengan si fulan misalnya. Tetapi seorang gadis cukup dengan adanya restu, yaitu dengan dia diam. Diamnya gadis itu adalah restu, cukup walaupun dia tidak berbicara. Kenapa? Karena seperti yang dinyatakan oleh para sahabat, fa innal bikra tastahi ya Rasulullah. Bagaimana caranya minta izin kepada seorang gadis? Karena gadis itu biasanya malu. Qala idnuha sumatuha, kata Nabi. Restunya, persetujuannya anak gadis yaitu dengan cara dia diam. Ketika dia diam berarti dia menyetujui. Nah, dalam hadis ini dengan jelas wanita harus dimintai restunya, dimintai izinnya, persetujuannya ketika hendak dinikahkan. Ketika terjadi perbedaan keinginan antara sekian wali, maka yang berhak menentukan adalah wanita yang akan dinikahkan tersebut. Siapapun dari saudara yang ditunjuk oleh wanita itu, dipilih oleh wanita itu, dialah yang berhak untuk menjadi wali. Ya, tentu ini ketika terjadi kebuntuan komunikasi. Tetapi ketika ada keharmonisan dalam berkomunikasi, ada kata sepakat, ada hubungan yang harmonis, maka tentu secara etika kakak yang lebih tua dialah yang seharusnya didahulukan dalam rangka menghormati yang lebih tua, dalam rangka menjaga keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Nah, di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada satu ketentuan bahwa wali pernikahan bila mereka adalah ayah dan kakek. Bila yang menjadi wali itu adalah ayah dan kakek, maka ayah dan kakek berhak memaksa, berhak menikahkan dengan paksa, walaupun anak gadis itu tidak setuju. Ya, walaupun anak gadisnya tidak setuju. Adapun bila yang dinikahkan itu adalah seorang janda, maka sepakat para ulama harus ada persetujuan, harus ada restu dari wanita yang akan dinikahkan tersebut. Tapi ketika yang dinikahkan adalah seorang gadis, maka ayah dan kakek berhak memaksa, menikahkannya dengan paksa tanpa harus menunggu persetujuan dari wanita itu. Adapun bila yang menjadi wali itu adalah saudara, paman atau yang lainnya, maka mereka tidak ada ruang, tidak ada izin, mereka tidak punya hak untuk menikahkan dengan paksa. Mereka mutlak harus meminta izin kepada wanita yang hendak dinikahkan, baik itu gadis ataupun janda. Apa alasan para fuqaha Syafi'iyah untuk membedakan antara wali yang notabene adalah ayah ataupun kakek dari wali yang notabene adalah saudara ataupun paman atau yang lainnya? Ya, mereka berdalih dengan sabda Nabi SAW yang telah saya bacakan di atas. La tunkahul bikru hatta tusta'dan wala thaybu hatta tusta'mar. Tidaklah boleh seorang gadis itu dinikahkan sampai dimintai restu darinya, persetujuan darinya. Sedangkan janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan cara dia mintai sikapnya secara tegas. Betul-betul harus ada perintah dari wanita tersebut untuk dinikahkan. Para ulama Syafi'iyah menganalisa adanya pembedaan antara gadis dengan janda. Ini sebagai petunjuk bahwa gadis boleh dinikahkan walaupun tidak ada kata-kata yang jelas, tidak ada kata-kata yang tegas bahwa dia menyetujui. Adapun diamnya wanita, maka diam wanita itu memiliki banyak penafsiran.
Ada banyak kemungkinan. Diamnya terpaksa, diamnya karena malu, diamnya karena sungkan, diamnya karena setuju, atau diamnya karena bingung. Ya, karena itu akhirnya kemudian para fuqaha Syafi'iyah, para ulama dalam mazhab Syafi'i menyimpulkan karena diamnya wanita itu memiliki banyak kemungkinan, tidak bisa dipastikan bahwa diamnya wanita itu adalah persetujuan. Karena itulah kemudian mereka mengatakan ayah dan kakek boleh menikahkan dengan paksa. Namun analisa ini kurang disetujui oleh ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Karena dalam hadis jelas-jelas ada larangan untuk menikahkan seorang gadis kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari gadis tersebut. Bahkan kemudian Nabi ditanya, bagaimana cara mengetahui bahwa si gadis itu menyetujui? Nabi menjawab, sumatua, diamnya wanita. Adapun alasan yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa diamnya wanita memiliki banyak penafsiran, maka itu dikatakan betul, banyak penafsiran. Namun tentu indikator atau indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa diamnya wanita, diamnya gadis itu persetujuan, itu tentu menjadi petunjuk untuk membedakan antara diamnya orang yang takut, diamnya seorang wanita yang malu, segan, diamnya wanita yang bingung. Ya, karena diamnya wanita yang setuju, wanita seorang gadis yang setuju itu, dia akan tersimpul malu. Diamnya itu diam yang wajahnya teduh, wajahnya dingin. Dan kalaupun dia menangis, biasanya nangisnya itu nangis terharu. Karena itu perlu mengatakan air mata wanita yang terharu, senang, girang, itu terasa sejuk, terasa dingin. Sedangkan wanita yang takut, wanita yang marah, kecewa, kalaupun dia menangis, maka tangisannya itu air matanya akan terasa hangat. Tentu seorang ayah, apalagi seorang ibu, akan mampu membedakan diamnya anak gadis. Ketika diamnya itu diam setuju, dia akan dapatkan suhu tubuh wanita itu dingin, sejuk. Dan biasanya diamnya itu pun diiringi dengan senyum yang tersipu misalnya. Beda dengan diam orang yang marah, kelihatan mukanya memerah. Atau diam yang misalnya kecewa pun demikian, kelihatan kerut wajahnya pun berubah. Sehingga alasan yang diutarakan oleh para fuqaha Syafi'i tadi bisa dikatakan kurang begitu kuat. Apalagi itu jelas-jelas bertentangan dengan redaksi hadis ya. Nabi mensyaratkan bahwa tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dimintai persetujuan darinya. Ya. Baik, kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan orang keempat yang berhak menjadi wali adalah tsummal akhlil ab. Yang berhak menjadi wali adalah saudara seayah. Ya, kalau ada saudara kandung yang saudara saya dan si ibu dengan saudara seayah, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara seayah, seibu atau saudara kandung. Adapun saudara seayah, dia tidak berhak menjadi wali. Sehingga ketika dia memaksakan diri menikahkan adik seayahnya, padahal adik seayahnya itu memiliki saudara kandung yang seayah seibu, maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena keberadaan saudara ayah ini terhalangi. Ya, kalah kuat dengan saudara seayah dan seibu. Tsumma ibnul akh lil ab wal Kemudian orang keenam selanjutnya adalah keponakan dari saudara seayah seibu, alias anak saudara kandung. Anak saudara kandung. Dia yang berhak menjadi wali, orang keenam. Kemudian selanjutnya tsumma ibnul akhli ab. Kemudian orang ketujuh adalah keponakan dari saudara seayah.
Ya. Itulah orang keenam. Sesuai dengan urutan ayah mereka. Tsummal am. Kemudian kalau tidak ada wali dari jalur saudara, maka perwaliannya pindah kepada paman. Ya, kemudian paman. Dan yang dimaksud dengan paman di sini sesuai dengan urutan di atas, yaitu paman yang seayah seibu dengan bapak si wanita tersebut. Atau yang disebut dengan al-amus syaqiq. Ya. Paman yang seayah dan seibu dengan bapak si wanita tersebut. Dia yang lebih berhak. Kemudian kalau paman seayah seibu tidak ada, maka berpindah menjadi kepada al-am lil ab, yaitu paman yang merupakan saudara seayah dengan ayah wanita tersebut. Tsumma ibnuhu. Kemudian kalau paman tidak ada, yang berhak menjadi wali adalah anak paman atau yang disebut dengan saudara sepupu, yaitu anak paman seayah seibu dengan ayah wanita tersebut, atau yang disebut dengan ibnul am syaqiq. Ya, kalau keponakan yang merupakan anak dari paman seayah seibu dengan ayah kandung wanita tersebut tidak ada, maka yang berhak menjadi wali selanjutnya adalah ibnul am li ab. Ya, saudara sepupu yang merupakan anak dari paman seayah dengan orang tua dengan bapak wanita tersebut. Ya, demikian urutannya. Ya. Nah, perwalian itu sekali lagi harus berurutan. Sehingga orang yang berada di level kedua tidak berhak menjadi wali selama orang level pertama masih ada. Orang level keempat tidak bisa menjadi wali selama orang yang level ketiga atau keempat masih ada. Ya, karena itu tidak boleh merekayasa. Praktek yang dilakukan oleh sebagian orang dengan membuat surat kematian palsu, berpura-pura orang tuanya atau saudaranya hilang padahal ada, namun gara-gara misalnya jaraknya jauh, misalnya malas untuk mendatangkan, tidak mampu membiayai dan lain sebagainya, kemudian dibuat surat kuasa ataupun surat palsu. Ini tentu bukan sekedar pemalsuan saja dan dosa, tetapi juga berefek pada tidak sahnya pernikahan. Tidak sahnya pernikahan. Karena itu para ulama mengatakan wali yang merupakan urutan kedua, ketiga, keempat tidak bisa menjadi wali selama, atau boleh dikatakan mereka bukan wali, tidak berstatus sebagai wali selama orang pertama masih ada. Ada satu kasus di mana orang kedua atau ketiga atau keempat bisa menjadi wali padahal orang pertama ada. Dengan apa itu? Dengan adanya penunjukan, pelimpahan kuasa, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Ketika ada satu kondisi di mana ayah tidak bisa hadir, tidak bisa langsung menikahkan, maka ayah berhak untuk menunjuk salah satu dari wali selanjutnya, baik itu saudara kandung wanita tersebut atau pamannya atau orang lainnya, untuk mewakili ayah tersebut. Sehingga hak perwalian ini boleh diwakilkan. Ya, orang yang paling berhak menjadi wali boleh mewakilkan kepada orang yang dia tunjuk. Ya, untuk mewakilinya dalam menjalankan tugas sebagai wali dalam menikahkan wanita yang hendak dinikahkan tersebut. Ya, ini urutannya karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki kekerabatan, hubungan kekerabatan itu sebagian mereka lebih berhak, alias sebagian mereka lebih diprioritaskan dibanding sebagian yang lainnya. Ayat ini bersifat umum, baik dalam urusan warisan ataupun dalam urusan silaturahmi ataupun dalam urusan perwalian atau dalam urusan membayar denda kematian. Ya, semuanya itu ada skala prioritas, bukan asal wali. Ya, bukan asal wali, dan ini perlu ditekankan karena memang di masyarakat terjadi penyimpangan, meremehkan sehingga dengan ceroboh membuat surat kematian palsu atau
menasabkan anak kepada orang lain, kepada kakeknya, padahal ayahnya ada misalnya. Atau bahkan kepada ayah tirinya, yang kemudian ayah tirinya menjadi wali. Tentu ini berdampak pada keabsahan pernikahan wanita tersebut, yang itu jelas-jelas konsekuensinya sangat panjang ya, akan menjadikan pernikahannya batal, hubungan mereka menjadi hubungan kumpul kebo. Anak yang terlahir dari situ adalah anak dari hasil zina, na'udzubillah. Karena itu di akhir sesi ini saya menekankan kepada para pemirsa untuk betul-betul waspada dalam hal ini, betul-betul mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang adanya perwalian, dan wali itu memiliki skala prioritas, tidak boleh loncat selama level yang di atas masih ada. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.